Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyama wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini di Musholla Nurul Iman 2 Allah hitung sebagai menghidupkan malam Ramadan, sehingga nantinya dosa kita yang telah lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati tentunya Ketua Pengurus Musholla Nurul Iman 2 beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Imam, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita disampaikan Allah Pak Bu di bulan suci Ramadan. Tahun lalu mungkin ada orang tua kita, ada keluarga kita, ada saudara kita, ada tetangga kita, sama-sama Pak Bu menjalani Ramadan. Tapi tahun ini mereka telah dipanggil, Allah pilih kita sampai ke bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Setelah itu bersyukur lagi Pak Bu. Dari sekian banyak di jemaah Musholla Nurul Iman 2 ini, saya yakin mungkin lebih 5 kali lipat ini Pak Bu. Tapi Allah tak pilih mereka. Allah pilih kita untuk bisa berbudiah kepadanya di bulan suci Ramadan. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Kita syukuri lagi. Mudah-mudahan dengan nikmat yang begitu banyak, makanya nanti kita tidak menyanyiakan Ramadan ini. Kita berbudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan jadwal PMD, judul tausiah Ramadan pada malam hari ini adalah suami dayus dan istri nusuz. Jadi Pak Bu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga itu ibarat perahu. Kalau suaminya hilang arah, perahunya terombang-ambing. Kalau istrinya memberontak, perahunya retak, bisa tenggelam. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa suami yang dayus itu? Suami yang dayus adalah suami yang tak ada ghirah, tak ada kecemburuan, Pak. Tak ada kepedulian tentang kehormatan keluarganya. Hari ini istrinya sibuk menampakkan aurat, posting di medsos, dia nggak peduli. Anak perempuannya bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram, dia nggak peduli, acuh tak acuh aja. Ini suami yang dayus. Dan ini Pak, banyak terjadi di zaman ini. Tak payah jauh-jauh Pak, di depan kita ada, di samping kita ada, tetangga kita ada. Bahkan tontonan kita setiap hari pun itu isinya. Makanya Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat benci dengan suami yang dayus ini. Sehingga dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, salah satu qad haramallahu alaihimul jannah. 3 golongan yang tak akan memasuki surga, diharamkan Allah dia masuk surga. Yang pertama itu pecinta khamar, yang kedua anak yang durhaka pada orang tuanya, yang ketiga ad-dayus, suami yang dayus. Siapa suami yang dayus itu? Suami yang membiarkan ahli keluarganya melakukan dosa.
Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak, ini ancamannya berat. Harus kita renungkan betul-betul. Termasuk enggak kita suami yang dayus ini, Pak? Kita renungkan betul-betul, apalagi ini bulan Ramadan. Kalau memang kita sebelumnya termasuk anak kita bergaul dengan laki-laki yang tak mahram, kita biarkan. Pulang dari sini kita niat, itu stop. Kalau tadi istri kita posting-posting nampakkan aurat di media sosial, sebelumnya kita biarkan, sekarang udah tahu ini suami dayus. Pulang dari sini stop. Karena Pak, kalau ini kejadian terus, kita diharamkan Allah Subhanahu wa taala masuk ke surganya. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sangat menjaga kehormatan keluarganya. Mungkin kita pernah dengar kisah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, Pak. Di malam Ramadan yang dingin, angin berhembus kencang, para sahabat mengelilingi Rasulullah sambil mendengarkan nasihatnya. Ketika itu Sa'ad bin Ubadah mengatakan, seandainya katanya, Pak, aku melihat istriku berdua dengan laki-laki lain, aku tebas laki-laki itu dengan pedangku. Para sahabat lain terdiam, Pak, saling memandang, keheranan, apakah ini tidak terlalu keras? Maka ketika berita itu sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, bukankah kalian heran dengan kerasnya Sa'ad, dengan cemburunya Sa'ad? Sesungguhnya aku lebih cemburu, kata Nabi, dan Allah lebih cemburu dariku, kata Nabi. Jadi Pak, dalam Islam kecemburuan itu bukan sesuatu yang dilarang, asal dia giro sesuai dengan syariat agama. Maka mengekang terlalu berlebihan juga dilarang dalam agama. Selagi itu dalam batas-batas yang dibenarkan syariat, diperbolehkan di pergaulan. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa istri yang khusus itu? Yaitu istri yang tak taat, Pak. Istri yang membangkang kepada suami, menyepelekan kepemimpinan suami, bahkan kadang-kadang, Pak, dengan sikapnya, kata-katanya sakit hati awak. Pernah, Pak? Dengan sikap istri acuh tak acuh ngomong sakit hati awak. Pernah, Bu, kayak gitu ke suaminya? Pernah. Pulang dari sini, Bu, acuh tangan dan nangis-nangis lah minta maaf ya, Bu. Siap, Bu? Siap. Ancamannya luar biasa, Bu. Ancamannya sangat luar biasa. Sebuah kisah, Bu. Anak Nabi Fatimah Az-Zahra, tak kenal, Bu? Fatimah kenal anak Nabi, Bu? Fatimah anak Nabi kenal? Kenal? Kapan kenalan? Kenal nama, dengar kisahnya. Jadi Fatimah, Bu, kisah cintanya dengan Sayyidina Ali luar biasa. Mungkin banyak tuh seliweran di TikTok lewat kisahnya. Kisah cinta yang sangat luar biasa. Tapi, Bu, suatu ketika dalam pembicaraan dengan suaminya Sayyidina Ali, ada kata-kata yang membuat Sayyidina Ali berubah mukanya. Ada kata yang membuat Sayyidina Ali berubah mukanya. Melihat itu Fatimah langsung ketakutan. Berubah suara suaminya, berubah muka suaminya. Minta maaf dia. Minta maaf berulang-ulang kali. Suaminya diam aja. Sayyidina Ali diam aja, tak melayani. Sehingga, Bu, apa yang dilakukan Fatimah ketika itu? Dia bertawaf mengelilingi suaminya 70 kali, Bu. Pernah Ibu gitu? Laki dah marah menentang awak, jangan minta maaf, gengsi awak tinggi ya, Bu. Marah-marahlah kau. Tak kutemani kau nanti malam, kan kayak gitu. Ini tak boleh, Bu. Ini sangat tak boleh. Karena ketika berita ini, ketika Sayyidatina Fatimah mengelilingi suaminya tawaf 7 kali bersama anaknya, 70 kali banyaknya, maka ketika itu Sayyidina Ali melihat pengorbanan istrinya, dia pun tertawa, dimaafkannya istrinya. Tapi besok harinya, Bu, sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi? Wahai Fatimah, walaupun kau anakku, kata baginda Nabi, seandainya malam itu Ali tidak memaafkanmu dan kau meninggal dunia, aku tak akan menyolatkan jenazahmu. Ini kata ayahnya, Bu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, Bu, berhati-hati, berbicara kepada suami berhati-hati, sopan santun. Kadang, Bu, nusus ini terjadi bukan karena tak cinta, Pak. Istri itu cinta dengan awak. Kalau enggak, tak mau dia nikah. Tapi kadang-kadang terjadi, Pak, karena kurang ilmu, kurang komunikasi, kurang interaksi, kurang doa satu. Maka terjadi hal yang demikian. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu langkah-langkah apa yang kita gunakan agar kita terhindar dari suami dayus dan istri yang nusuz? Lalu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari perilaku suami yang dayus dan istri yang nusuz?
Yang pertama, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap ada masalah selesaikan. Setiap ada masalah selesaikan. Tunggu momen-momennya. Baru siap sholat sama-sama, kan hati lembut tuh Pak, duduk berdua. Selesaikan masalah tuh. Kadang masalah itu bukan karena besar terjadi pertengkaran suami istri, kecilnya masalah itu, tapi tak pernah diselesaikan. Tak teguran lah 3 hari. 3 hari hati makin dongkol. Yang tadinya cinta makin jijik aja nengoknya, ya kan? Kau tak negur aku 3 hari, oh macam aku pula perlu kau yang perlu aku. Kata suaminya, enggak kau tegur aku, tak aku kasih uang belanja. Mau apa katanya? Saling berbalas Pak. Awalnya masalah itu kecil, tapi karena tak diselesaikan, makanya dia menjadi besar. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau masalahnya agak besar, tak bisa diselesaikan dengan berdua, maka panggil orang yang bijak. Agama mengajarkan begitu, panggil hakam, orang yang bijak. Bisa orang tua kita, kedua belah pihak, atau paman-paman kita, atau langsung ke KUA mediasi. Karena kalau ke KUA itu tak cerai Bu, dia mediasi sampai 3 kali. Kalau tak bisa baru dia cerai. Jadi usahakan Pak Bu, masalah-masalah yang kecil diselesaikan. Masalah-masalah yang kecil diselesaikan, jangan sampai dia menjadi besar. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bulan suci Ramadan. Sepulang dari sini, Pak, bayangkan di rumah, masih ada nggak giroh tuh Pak? Masih ada nggak kecemburuan yang syariat tuh? Bayangkan betul-betul istri udah bersolek-solek keluar, cemburu ndak awak? Istri udah posting di medsos, cemburu ndak awak? Masih ada nggak dia giroh tuh Pak? Kalau tak ada, timbulkan lagi Pak. Ingat masa-masa dulu ketika aku melamarmu di bawah untaian bunga. Begitu cintanya aku padamu Pak. Jangan sampai dia dinikmati oleh laki-laki lain di luar tuh Pak. Dilihat wajahnya, dilihat bentuk badannya. Bangkitkan lagi giroh tuh Pak, kecemburuan itu. Ibu-ibu jangan ketawa. Pulang dari sini Bu, renungkan juga, sudahkah aku menjadi pendamping yang menyejukkan hati suamiku? Ataukah aku selama ini hanya menjadi sumber masalah? Jadi apa Bu? Pendamping penyejuk hati atau sumber masalah selama ini? Penyejuk hati ya. Di sana yang ada tuh sumber masalah, sini penyejuk hati semua. Makanya ibu-ibu nanti sampai rumah bayangkan. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bulan suci Ramadan. Tatkala nanti Pak memasuki malam Lailatul Qadar, kita berdoa menangis-nangis Bu kepada Allah. Berdoa kita menangis-nangis. Macam mana doa itu mau sampai ke langit? Sementara rumah tangga kita saja tidak kita benahi. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya mudah-mudahan yang hadir di sini terhindar dari perkelakuan suami yang dayus dan istri-istrinya terhindar dari perbuatan yang nusus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali Pak yang dapat saya sampaikan, Bu. Ada yang kurang? Ada yang kurang? Kurang banyak. Pesan terakhir Bu, walaupun hari ini yang hadir cuma sedikit, istiqomahkan ini. Karena la'allakum tattaqun untuk semua orang. Kalau rahmah untuk semua orang Bu, seperti hujan yang turun ke bumi ini, tak peduli Bu Pak, mau Islam dia, mau non Muslim dia, mau ateis dia, tidak ada peduli. Namanya rahmat, semua dapat. Iya Bu, orang Kristen dapat juga kan hujan. Ateis dapat juga hujan. Tapi begitu masuk ke ampunan, apakah semua dapat? Ampunan apakah semua dapat? Ampunan hanya orang Islam yang dapat Pak. Yang mati dalam keadaan kafir tak mendapatkan ampunan. Hanya orang Islam yang dapat. Begitu masuk fase terakhir, terbebas dari api neraka, apakah semua orang Islam dapat? Tidak Pak. Tidak semua orang terdapat dari kebebasan api neraka. Pasti dia yang tak dapat itu masuk ke neraka dulu Pak. Syukur-syukur nanti diterima Allah tobatnya di sana, masuk ke dalam surga. Dihabiskan dosanya dulu baru masuk surga. Makanya Bu, istiqomahkan sehingga rahmatnya kita dapat, ampunannya kita dapat, la'allakum tattaqun kita dapat. Kalau ini kita dapat, saya yakin Bapak Ibu hadirin sekalian tak hanya berkumpul malam ini di Musholla Nurul Iman 2 Pak, tapi nanti insya Allah dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan jadi penyemangat dan motivasi, iktibar bagi kita semua, pelajaran dalam proses peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.